Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali membaca Kitab Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masuk pada bab yang baru. Al-babu tsalitsu, bab yang ketiga. Fi bayani ma yajibu i'tiqaduhu fi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi wa sahabatihi. Penjelasan tentang apa saja yang wajib untuk diyakini terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga terhadap ahlul bait, demikian juga terhadap para sahabat Nabi. Wa dzalika fi fusulin. Dan pembahasan ini dibagi menjadi beberapa fasal. Al-faslul awwalu, yang pertama, fi wujubi mahabbatir rasuli wa ta'zimihi wan nahyi 'anil ghuluwi wal itra'i fi madhihi wa bayani manzilatihi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang wajibnya mencintai Rasulullah dan mengagungkan beliau, dan larangan berbuat ghulu terhadap beliau, dan juga larangan itra', berlebihan dalam memuji beliau, dan juga penjelasan tentang kedudukan beliau. Al-fasl tsani, yang kedua, fi wujubi ta'atihi wal iqtida'i bihi, tentang wajibnya menaati beliau dan wajibnya meneladani beliau. Al-fasl tsalitsu, yang ketiga, fi masyru'iyati as-salati was-salami alaihi, tentang disyariatkannya bersalawat dan bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-faslur rabi'u, yang keempat, fi fadli ahlil baiti wa ma yajibu lahum min ghairi jafa'in wala ghuluwin, tentang keutamaan ahlul bait Nabi, apa saja kewajiban kita kepada mereka tanpa melakukan jafa, perbuatan yang durhaka atau kurang, dan juga tanpa melakukan ghulu, perbuatan yang melebihi batas. Kemudian al-faslu al-khamisu, yang kelima, fi fadli sahabati wa ma yajibu i'tiqaduhu fihim, tentang keutamaan para sahabat Nabi dan juga keyakinan apa saja yang wajib untuk kita yakini kepada mereka. Wa madhhabu ahlussunnati wal jamaati fi ma hadatsa bainahum, dan bagaimana keyakinan ahlussunnah wal jamaah dalam menyikapi perselisihan di antara mereka. Al-faslu as-sadisu, yang keenam, finnahi an sabbis sahabati wa a'immatil huda, tentang larangan mencela para sahabat dan para imam-imam ahlus sunnah, atau mencela para ulama. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, fi wujubi mahabbatir rasuli wa ta'zimihi wan nahyi 'anil ghuluwi wal itra'i fi madhihi wa bayani manzilatihi sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya mencintai Rasulullah dan wajibnya mengagungkan beliau, dan larangan berbuat ghulu, lebih batas kepada beliau, dan larangan memuji berlebihan terhadap beliau, dan penjelasan tentang kedudukan beliau. Yang pertama, wujubu mahabbatihi wa ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya mencintai Rasulullah SAW dan wajibnya mengagungkan beliau. Yajibu 'alal abdi awalan mahabbatullahi azza wa jalla wa hiya min a'zami anwa'il ibadati. Yang paling pertama, wajib bagi seorang hamba adalah mencintai Allah azza wa jalla. Dan ini adalah jenis ibadah yang paling a'zam, yang paling mulia. Ya, cinta kita yang paling utama, paling prioritas adalah kepada Allah azza wa jalla. Qala ta'ala, Allah ta'ala firman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka paling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Li'annahu huwa ar-rabbu al-mutafaddilu 'ala ibadihi bi jami'in ni'ami zahiriha wa batiniha. Karena Allah lah Ar-Rabb, Allah lah Tuhan semesta alam, yang mutafaddil, yang memberikan kepada para hambanya berbagai macam nikmat,
baik nikmat yang nampak maupun nikmat yang tidak nampak. Thumma ba'da mahabbatillahi ta'ala mahabbatu rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang peringkat kedua setelah cinta kepada Allah, cinta yang paling besar selanjutnya adalah cinta kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu huwallazi da'a ila Allah. Karena beliaulah yang mendakwahkan kita kepada Allah. Wa arafa bihi. Dan beliaulah yang mengenalkan kita terhadap Allah dengan pengenalan yang benar. Wa ballagha syari'atahu wa bayyana ahkamahu. Dan beliaulah yang menyampaikan syariat Allah dan beliaulah yang menjelaskan hukum-hukum Allah. Fama hasala lil mu'minina min khairin fid dunya wal akhirati fa'ala yaddi hadzal rasuli. Maka semua kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang beriman di dunia dan di akhirat, maka semua itu atas sebab jasa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yadkhulu ahadun al-jannata illa bi ta'atihi wa ittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada orang yang bisa masuk ke surga kecuali dengan menaati beliau dan meneladani beliau, mengikuti tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadits, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal imani." Ada 3 perkara, andaikan 3 perkara ini ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman, akan mendapatkan lezatnya iman. Artinya, ketika dia melakukan hal-hal yang merupakan konsekuensi keimanan, dia melakukan amal soleh, dia akan merasakan senang, merasakan manis, merasakan lezat, tidak merasakan beban. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu seseorang yang dia menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai pihak yang paling dicintai daripada pihak selain keduanya. Lebih dicintai daripada orang tuanya, lebih dicintai daripada kekasihnya atau pasangan hidupnya, lebih dicintai daripada anak-anaknya, dan yang lainnya. Wa yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillahi. Dan yang kedua adalah seseorang yang mencintai orang lain. Mencintai di sini artinya cinta berupa kasih sayang, bukan cinta syahwat ya. Jadi bukan berarti cinta kepada lawan jenis saja. Sayang kepada orang lain, senang kepada orang lain, namun alasannya lillah, cinta karena Allah. Artinya, semakin orang tersebut semakin dekat kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah, maka kita semakin senang, semakin cinta sama dia. Semakin orang tersebut jauh dari Allah, semakin bermaksiat kepada Allah, maka kita semakin kurang cinta, semakin benci. Ini namanya cinta karena Allah. Wa ayyukriha ay ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu. Dan yang ketiga adalah seseorang yang dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia. Kama yakrahu ayyukdhafa fin nari. Sebagaimana dia tidak suka jika dia dilemparkan ke api neraka. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka ada 3 perkara yang kalau kita bisa memilikinya, kita akan merasakan lezatnya iman. Yang pertama, kita jadikan Allah dan Rasulnya sebagai pihak yang paling kita cintai, pihak yang paling kita utamakan daripada yang lain. Yang kedua, kita cinta kepada seseorang, kita senang kepada orang, alasannya lillah, alasannya cinta karena Allah. Yang ketiga, kita benci kepada kekufuran, benci kepada kesyirikan, dan juga benci kepada kebid'ahan dan maksiat. Famahabbatur rasuli tabi'atun li mahabbatillahi ta'ala. Maka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan turunan dari cinta kepada Allah. Kalau orang cinta kepada Allah, maka dia juga harus cinta kepada Rasulullah. Lazimatun laha wa taliha fil martabati. Dan merupakan konsekuensi dari cinta kepada Allah. Cinta kepada Rasulullah adalah konsekuensi dari cinta kepada Allah dan merupakan taliha, merupakan martabat yang selanjutnya, merupakan kedudukan yang selanjutnya setelah cinta kepada Allah. Wa qad jaa'a bi khususi mahabbatihi
sallallahu alaihi wasallam wa wujubi taqdimiha ala mahabbati kulli mahbubin siwallahi ta'ala. Dan terdapat banyak dalil yang mengkhususkan cinta kepada Rasulullah SAW dan yang menunjukkan wajibnya mendahulukan beliau daripada seluruh makhluk, daripada semua yang dicintai selain Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'ina. Tidak beriman seseorang sampai aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan sebagai orang yang paling dicintai olehnya, lebih dicintai daripada anaknya, daripada kedua orang tuanya, dan daripada seluruh manusia semuanya. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka tidak boleh seseorang lebih cinta kepada orang lain melebihi cinta kepada Rasulullah SAW. Tidak boleh lebih cinta kepada kiainya, kepada ustadznya, daripada cinta kepada Rasulullah. Sehingga hadis Rasulullah ditinggalkan demi untuk mengikuti apa kata kiainya atau apa kata ustadznya, ini nggak boleh. Atau lebih cinta kepada atasannya yang memberikan dia salary, memberikan dia gaji, lebih cinta daripada Rasulullah SAW. Sehingga apa yang diperintahkan atasan ditaati walaupun itu bertentangan dengan perintah Rasulullah. Ini nggak benar. Wajib, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dicintai dari semua manusia. Bal warada annahu yajibu 'alal mu'mini ayyakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi min nafsihi. Bahkan wajib bagi seorang mukmin untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Kama fil hadits, sebagaimana dalam sebuah hadis, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, ya Rasulullah, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai dari apapun kecuali diriku sendiri. Aku lebih cinta kepada diriku sendiri, kata Umar. Maka Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, tidak beriman engkau sampai engkau jadikan sebagai orang yang paling dicintai daripada dirimu sendiri. Faqala lahu Umar, maka Umar mengatakan, fa innaka al-ana ahabbu ilayya min nafsi. Kalau demikian wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Sekarang, al-ana. Faqala al-ana ya Umar. Maka Nabi bersabda, sekarang baru betul wahai Umar. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ini menunjukkan bahwasanya bahkan dengan diri sendiri kita harus lebih cinta kepada Rasulullah SAW daripada diri kita. Fi hadza anna mahabbatar Rasul sallallahu alaihi wasallam wajibatun muqaddamatun ala mahabbati kulli syai'in siwa mahabbatillahi. Dengan demikian maka cinta kepada Rasulullah SAW itu hukumnya wajib dan harus diutamakan daripada cinta kepada seluruh manusia, kecuali cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah lebih besar daripada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Li'annaha tabi'atun laha lazimatun laha. Karena cinta kepada Rasulullah adalah turunan dari cinta kepada Allah dan merupakan konsekuensi daripada cinta kepada Allah. Maka tidak mungkin yang turunan malah lebih besar, yang konsekuensi malah lebih besar, yang sumbernya, yang utamanya malah kecil. Ini enggak mungkin. Li'annaha mahabbatun fillahi wa li ajlihi. Dan cinta kepada Rasulullah SAW ini merupakan mahabbatun fillah, cinta dalam aturan Allah, cinta dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, dan mahabbatun li ajlihi, cinta karena Allah. Cinta kepada Rasulullah adalah mahabbah fillah, yaitu cinta yang memang disyariatkan oleh Allah, diperintahkan. Makanya cinta yang sesuai syariat, makanya namanya mahabbatun fillah. Dan juga cinta karena Allah,
Artinya karena kita cinta kepada Allah, maka kita pun cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ketika kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengharap ridha Allah. Kita mengharap pahala dari Allah dengan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tazidu bi ziyadati mahabbatillah fi qalbi al-mu'mini wa tanqusu bi naqsiha. Cinta kepada Rasulullah akan semakin bertambah sejalan dengan cinta kita kepada Allah, dan akan semakin berkurang sejalan dengan berkurangnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man kana muhibban lillahi fa innama yajibu fillahi wa li ajlihi. Dan semua orang yang mengaku cinta kepada Allah, maka wajib baginya untuk cinta fillah. Cinta dalam syariat Allah, dalam aturan Allah. Artinya cintanya nggak boleh keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala, dan juga wajib li ajlihi. Mahabbah li ajlihi. Cinta karena Allah. Wa mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam taqtadi ta'dhimahu wa tawqirahu wa ittiba'ahu wa taqdima qawlihi ala qawli kulli ahadin minal khalqi wa ta'dhima sunnatihi. Dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam konsekuensinya harus melakukan satu, ta'dhimahu, harus mengagungkan beliau, wa tawqirahu, dan memuliakan beliau. Ini sama, mengagungkan dan memuliakan. Yang kedua, wattiba'ahu, dan mengikuti tuntunan beliau dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah akhlak. Ikuti tuntunan beliau. Dan yang ketiga, wajib taqdima qawlihi ala qawli kulli ahadin minal khalqi. Wajib mendahulukan perkataan Nabi daripada perkataan siapapun dari kalangan makhluk. Perkataan siapapun dari manusia, harus lebih kita dahulukan perkataan Rasulullah SAW. Walaupun kita harus meninggalkan seluruh perkataan manusia, itu harus dilakukan demi untuk mengikuti perkataan Nabi SAW. Dan yang keempat, ta'dhima sunnatihi. Kita wajib mengagungkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala al-'allamatu Ibnu al-Qayyim rahimahullah. Al-'allamah Ibnu al-Qayyim mengatakan, "Wa kullu mahabbatin wa ta'dhimin lil bashari fa inna ma tajuzu tab'an li mahabbatillahi wa ta'dhimihi." Semua cinta dan semua pengagungan kepada manusia, maka itu boleh selama merupakan turunan dari cinta kepada Allah, dan selama merupakan turunan dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'dhimihi, fa innaha min tamami mahabbati mursilihi wa ta'dhimihi. Sebagaimana cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mengagungkan beliau, maka ini merupakan bentuk kesempurnaan cinta kepada mursilnya, yang mengutusnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan bentuk kesempurnaan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ummatahu yuhibbunahu li mahabbatillahi lahu wa yu'azzimunahu wa yujillunahu li ijlalillahi ta'ala. Karena umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai beliau, alasannya karena Allah cinta kepada beliau. Dan umat Rasulullah mengagungkan beliau dan memuliakan beliau karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau. Fahiya mahabbatun min mujibati mahabbatillahi. Oleh karena itu maka cinta kepada Rasulullah SAW merupakan konsekuensi dari cinta kepada Allah. Wal maqsudu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam alqallahu alaihi minal mahabati wa mahabbati. Maksudnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mahabbah, kemuliaan, dan juga mahabbah, dan juga kecintaan. Walihada lam yakun basharun ahabba ila basharin wala ahyaba wa ajalla min sadrihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi suduri ashabihi radhiyallahu taala anhum. Oleh karena itu tidak ada satu orang manusia pun yang lebih dicintai dan lebih dimuliakan dan lebih diagungkan dalam diri seorang mukmin lebih dari cinta dan pengagungan kepada Rasulullah SAW. Dan inilah yang ada dalam dadanya para sahabat Nabi.
para sahabat Nabi menjadikan Rasulullah SAW sebagai manusia yang paling dicintai dan paling diagungkan. Qala Amr bin al-Asi ba'da islamihi innahu lam yakun syakhsun abghadha ilayya minhu. Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, setelah beliau masuk Islam, beliau mengatakan, dahulu tidak ada orang yang paling aku benci melainkan beliau, itu Rasulullah SAW. Waktu beliau belum masuk Islam. Falamma aslamtu lam yakun syakhsun ahabba ilaihi minhu. Sedangkan ketika aku masuk Islam, maka tidak ada orang yang paling aku cintai melainkan beliau, itu Rasulullah SAW. Wala ajalla fi ainihi minhu, dan tidak ada orang yang paling aku agungkan melainkan beliau. Qala, dan beliau juga mengatakan, walau su'iltu an asifahu lakum lama ataq. Dan Amr ibn al-As mengatakan, andaikan aku diminta untuk menyebutkan sifat-sifat beliau kepada kalian, maka nampaknya aku tidak sanggup untuk melakukannya. Karena saking banyaknya keutamaan-keutamaan dan sifat-sifat baik beliau. Li'anni lam akun amla 'aini minhu ijlalan lahu. Karena senantiasa mataku ini dipenuhi dengan kemuliaan-kemuliaan beliau. Artinya Amr ibn al-As sampai tidak sanggup lagi berkata-kata untuk membicarakan tentang kemuliaan beliau, sampai speechless. Dan riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Qala Urwah bin Mas'ud li Quraisy. Dan Urwah bin Mas'ud berkata kepada orang-orang Quraisy, ya qaumu, wallahi laqad wafattu ila Kisra wa Qaisara wal muluki wa ra'aitu malikan yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaum, wahai orang-orang Quraisy, demi Allah saya pernah mendatangi penguasa Kisra, penguasa Persia, dan penguasa Romawi, itu Kaisar. Dan juga saya pernah mengunjungi para raja-raja. Namun tidak pernah aku mendapati ada seorang raja, ada seorang penguasa yang diagungkan oleh rakyatnya sebagaimana pengagungan sahabat Rasulullah SAW kepada beliau. Wallahi ma yuhidduna an-nadhara ilaihi ta'dhiman lahu. Demi Allah, para sahabat Rasulullah tidak pernah menajamkan pandangan, tidak pernah memincingkan pandangan, dan juga tidak pernah melotot kepada Rasulullah SAW ta'dhiman lahu, sebagai bentuk pengagungan kepada beliau. Wa ma tanakhama nakhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum. Dan tidaklah Rasulullah SAW itu meludah kecuali pasti akan didapati di tangan salah seorang sahabatnya. Fayadulku biha wajhahu wa sadrahu. Kemudian ludah tersebut digosok-gosokkan kepada wajahnya atau kepada dadanya. Wa idza tawadda'a kanu yaktatiluna ala wudu'ihi. Dan ketika Rasulullah berwudu, maka para sahabatnya hampir-hampir saling memerangi demi untuk mendapatkan sisa wudu Rasulullah SAW. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dan riwayat ini pernah kita bahas di kajian kitab At-Tabarruk Al-Mashru' wal-Mamnu'. Yang ini menunjukkan bahwasanya memang jasad Nabi itu penuh keberkahan. Demikian juga athar, bekas-bekas Nabi itu juga penuh keberkahan. Namun ini hanya berlaku pada Nabi SAW saja, tidak berlaku untuk orang yang lain. Buktinya para sahabat tidak pernah bertabarruk dari jasadnya Abu Bakar atau Umar atau Uthman atau Ali, dan tidak bertabarruk dengan bekas-bekas mereka. Jadi ini khusus bagi Nabi SAW. Dan sudah pernah kita pelajari bahwasanya ini dilakukan oleh Nabi SAW di depannya Urwah bin Mas'ud dalam rangka untuk menunjukkan kerasulan beliau, kenabian beliau. Yang ini bisa menjadi sebab orang-orang Quraisy akan masuk Islam, menjadi sebab mereka mendapatkan hidayah. Ketika mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang luar biasa, yang penuh dengan karisma dan semisalnya. Dan juga telah kita pelajari bahwasanya hal-hal seperti ini bukan hal yang menjadi kesibukan para sahabat.
Jadi bukan para sahabat itu kerjaannya setiap hari mencari ludah Nabi, mencari keringat Nabi, bukan. Keseharian mereka ya menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu, berjihad, membela Islam. Mereka melakukan amal-amal yang bermanfaat, menuntut ilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Jadi bukan mereka sibuk mencari keberkahan dari jasad Nabi. Tidak demikian. Karena mereka memahami bahwasanya yang paling berkah dari Nabi SAW adalah petunjuknya, tuntunannya, ilmu dari beliau. Ini yang paling berkah dari Nabi SAW yang kalau diikuti maka akan memberikan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Demikian yang kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.